Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah ingin bertanya. Buya, sedang ramai diperbincangkan tentang membekukan sel telur dengan alasan ingin memiliki anak di masa depan. Namun, sampai saat ini belum memiliki pasangan. Jadi mumpung masih di usia produktif, sel telur dibekukan dulu. Gimana hukumnya Buya? Terima kasih. Perkembangan teknologi hal yang tidak bisa kita pungkiri. Akan tetapi di sana ada rambu-rambu syariah yang harus tetap dipatuhi. Dalam arti berkiprahlah sebebasmu, tapi jangan melanggar rambu-rambu. Beberapa tahun yang lalu ada yang mirip dengan itu tentang istinsah atau cloning itu, yang eksperimennya ke kambing doli mau diterapkan kepada manusia. Dibahas para ulama, ditinjau dari sisi akhlak, ditinjau dari sisi agama dan seterusnya. Kalau sisi medis memang mungkin terjadi, karena selagi bisa di kambing mungkin kepada manusia, karena kambing berkembang biak, manusia juga sama dan macam-macam. Kemudian pembekuan sel telur itu ada hubungannya dengan perbincangan tentang bayi tabung, dan ya sama pembahasan dengan itu kurang lebihnya. Karena bayi tabung adalah pembuahan yang tidak di rahim ya, dengan teknologi sebelum ditempelkan di dinding rahim. Nah, kalau dokter, kalau omongan bahasa kami salah, ini bahasanya orang ngaji, orang pesantren, tinggal dibenamkan aja. Kurang lebihnya begitulah. Jadi pembuahan di luar rahim. Jadi ada pembekuan sel telur, ada pembukaan atau sempurna pembukaan. Kalau bicara pembekuan sama bayi tabung itu jangan dibayangkan. Santri bayi tabung dipikir ditabung-tabung begitu, bukan begitu. Jadi ada urusan medis, ini istilah medis. Dibekukan dengan cara apa, nanti kemudian dicairkan kembali dengan caranya tentunya. Suhu yang 100 berapa puluh, nanti itu akan tetap hidup. Dulu pernah ada juga bicara tentang bank sperma dan seterusnya. Ya. Seorang wanita kalau pengen punya anak mereknya begini, tinggal beli itu. Itu kan segi medis. Wah, saya pengen anak saya kayak gini, berapa saya beli sperma. Orang yang sudah meninggal berapa tahun yang lalu, spermanya saya ada, bagaimana? Kan begitu. Beli sperma atau sel telur yang dibekukan. Kemudian dulu ada film tentang kandungan pinjaman, rahim pinjaman dan seterusnya. Seandainya diterapkan dalam Islam gimana? Suami istri, istrinya malas hamil tapi pengen sperma suami, sel telur istri di pembuahannya kemudian ditempelkan di dinding rahimnya wanita lain. Ini gimana nyewa rahim musta'ar? Ini adalah pembahasan di dalam fikih, dibahas oleh para ulama. Bicara tentang medis, oke, medis berkembang, akan tapi di situ ada rambu-rambu. Maka satu yang pertama adalah jika sel telur nanti akan diadakan pembuahan dengan sperma yang misalnya sel telurnya orang sudah meninggal dunia atau spermanya orang sudah meninggal dunia, nggak mungkin ini. Jelas keharamannya. Sebab akan ditempelkan di dinding rahim siapa kalau sel telurnya yang punya sudah meninggal dunia, berarti rahimnya orang nanti. Atau sperma yang dibekukan itu adalah orangnya sudah tidak ada, meninggal dunia juga nggak boleh. Sebab ada bagaimana kalau ada seorang istri ya pokoknya ingin bang jangan abang meninggal, abang simpenlah sperma nanti dibekukan bertahun-tahun biar nanti abang tidak ketemu saya nggak apa-apa, terus abang pergi ke luar negeri 10 tahun nggak apa-apa, insya Allah setiap tahun ada lahir baru anak. Bisa jadi kalau secara teori medis ya begitu. Cuman kan kita ada syariat di situ, ada kemuliaan, ada macam-macam. Baik, ini gambarannya ya. Yang jelas perkembangan medis kita hargai, akan tapi harus ada rambu-rambunya. Kita bangga dengan perkembangan medis karena tujuannya adalah medis itu adalah masalah kesehatan, masalah macam-macam, nolong orang. Baik, kalau memang sudah meninggal yang punya sel telur atau yang punya sperma tadi sudah meninggal, maka tidak sah. Tidak boleh. Atau sperma yang suami sudah meninggal juga tidak boleh. Biarpun dia akan
pembuahannya untuk kepada sang istrinya. Karena suami sudah meninggal. Kalau meninggal ya sudah seperti terpisahkan cerai. Maninya sudah ada, nah ini nggak bisa binnya gimana, nggak ada. Dalam syariat tidak seperti itu. Mohon maaf, ini kami bicara tentang lingkung syariat Islam. Jika Anda di luar Islam tentu adalah urusan Anda. Ini wilayah keluarga kami, keluarga kaum muslimin. Jadi kalau Anda seorang pakar medis Islam, ya inilah rambu-rambu Anda. Nah, kalau Anda ingin bebas tentunya bukan di luar ini, di luar Islam ini. Dan yang dikatakan lalu Islam beku kaku, enggak. Ini ada keluasan, keindahan, kehormatan dan seterusnya. Atau sama-sama, atau laki perempuannya masih hidup atau tidak suami istri. Tidak suami istri. Jadi kalau meninggal, salah satunya meninggal dua-duanya, nggak boleh. Atau bukan suami istri, jelas pasti nggak boleh. Nah ini terus kita rentet. Nah sekarang bagaimana kalau suami istri? Dan akan ditempelkan di dinding rahim istri. Maka pembuahannya nanti akan diletakkan. Gimana ini? Nah, ini kan bahasa lain, itulah bayi tabung. Ini bagaimana misalnya? Hukumnya gimana syariat? Kalau secara zahir hukumnya kan begini. Asalkan spermanya laki dan perempuan dimasukkan ke rahim perempuan istrinya, itu kan secara zahir fikihnya kan sederhana banget. Ya sah-sah aja. Tapi kan ini bukan seperti seorang perempuan ngambil sperma istri lalu dimasukkan, dicolekkan, dimasukkan lalu jadi begitu, enggak. Ini perlu proses yang panjang, membuka aurat besar segala macam, waktu nempelkan di dinding rahim itu bagaimana, ini perlu proses. Mohon maaf istilahnya para medis ini kalau saya ngomong tentang dinding rahim itu benar enggak, wallah alam saya. Kalau dalam bahasa Arabnya kan kurang lebihnya seperti pakai istilah dinding. Seperti baik. Nah, di sini pertimbangan-pertimbangan itu. Prosesnya juga. Proses dari 12 sisi. Pengambilan spermanya, pengambilan sel telurnya. Setelah itu, setelah ada pembuahan elektroniknya, pembendahan kahraba listrik. Setelah pembuahan ditempelkan juga perlu proses. Yang banyak melibatkan ini. Yang sangat mungkin sekali buka aurat besar dan seterusnya. Kemudian hal lain lagi. Kesuksesan seorang dokter kan prestasi. Seorang mahasiswa atau seorang siswa kalau lulus biar dapat nilai tertinggi kan prestasi. Biarpun harus nyontek, kan ada siswa nomor 1 tapi nyontek, kan ada. Bisa jadi kalau dokter tidak punya kejujuran, nggak penting sperma siapa, yang penting hasilnya saya berhasil. Bisa saja ngambil, kalau tahu ini spermanya mati, sel telurnya nggak bisa dibuai, ini bagaimana? Nggak ada yang tahu misalnya. Ini kan perlu kejujuran orang yang melakukannya. Panjang kisahnya. Jangan-jangan sel telurnya orang lain. Jangan-jangan spermanya orang lain dan seterusnya. Jangan-jangan. Pun kita tidak menuduh dokter melakukan itu. Dokter kan ada sumpahnya juga ada. Cuman kan ada santri atau siswa yang lulusnya pakai nyontek kan ada. Dokter yang curang kan juga ada, khawatir. Artinya apa? Karena ini urusan nasab dan sebagainya. Jadi ternyata menjawab tidak semudah itu. Selagi laki perempuan adalah boleh, asalkan suami istri adalah boleh. Nggak semudah itu. Siapa yang akan melakukan ini semuanya? Seorang yang takut kepada Allah, sejauh mana kejujurannya dia? Ini harus jadi. Nah, kalau kita lihat dari permasalahannya yang banyak ini, maka kami lebih senang memberikan anjuran. Sebab sering ada mengatakan fatwa boleh selagi itu suami sama istri. Apalagi suaminya, apalagi yang menempelkan, yang melakukan semua adalah sang suami sendiri. Dia seorang dokter handal, jadi pengen bayi tabung dan istrinya, sehingga nggak perlu buka aurat besar kecuali dia sendiri. Nah, ini kan sangat mungkin yang demikian. Jadi kalau dikatakan nggak boleh sama sekali ya harus pakai rinci dong. Kalau seorang dokter, saya memang lemah sperma saya, cuman nggak bisa membuahi, sehingga saya harus mulai proses bayi tabung, sehingga saya ambil dari sel telur istri saya buat, dan saya sendiri yang akan menempelkan di dalam. Ini kan kasusnya sangat beda. Dan hal yang ini sangat mungkin. Jadi kalau mutlak tidak boleh nggak bisa, harus dipertimbangkan dulu, lihat bagaimana prosesnya tadi. Oke. Tidak semuanya jadi dokter kan. Jadi mungkin sekali yang melakukan adalah orang lain. Nasihat saja.
Jadi kalau bisa, seperti halnya tadi keharamannya kita ambil dari yang pertama, ketidakbolehnya, maka kita akan ambil yang paling aman dari awal. Jika memang ada seseorang secara zahir tidak bisa membuai atau tidak bisa dibuai, seorang laki-laki tidak bisa membuai, atau seorang wanita tidak bisa dibuai, dalam bahasa lain mandul, maka ketahuilah bahwa untuk masuk surga tidak harus dengan anak. Wanita-wanita hebat, dekat dengan Allah dan Rasulnya, ada yang nggak punya anak? Sayyidat Aisyah tidak punya anak, tidak mengurangi kemuliaannya. Maka bagi yang tidak punya anak, dengar ini, tidak usah Anda gelisah. Sebab untuk masuk surga Anda tidak harus punya anak. Dan bagi yang punya anak, semua yang menyaksikan acara ini, semoga anaknya menjadi anak penyebab masuk surga. Selesai. Ini nasihat dari awal. Artinya kalau ternyata Anda tergolong orang yang susah untuk punya anak, sudahlah, serahkan kepada Allah, ambil anaknya orang, biayai itu santri, pesantren, selesai. Anda dapat pahala terus. Baik. Kemudian mungkin ada yang menurut dokter masih mungkin hanya sel telur spermanya ini kurang punya kekuatan gini harus mungkin mulai proses ini. Kok ada kerinduan? Bagaimana? Lalu membuatlah bayi tabung dengan dokter yang bisa dipercaya dan sebagainya. Anda terus perbanyak istighfar tetap. Kenapa? Karena pasti mau tidak mau ada aurat besar istri Anda yang akan dibongkar. Maka harus banyak istighfar. Artinya ada nilai kesalahan. Sebab punya anak tidak darurat. Ini bukan orang mau mati dioperasi, bukan. Orang nggak punya anak nggak ada banyak, nggak ada masalah orang. Hanya masalah saja, kepuasan hidup saja di dunia. Orang nggak punya anak, orang punya anak nggak darurat lah. Bukan seperti orang operasi sesar segala macam, angkat rahim. Pokoknya operasi yang membahayakan, perutnya ada ini. Ini nggak, orang tidak hamil juga nggak ada masalah. Tidak hamil tidak ada masalah. Maksudnya nggak hamil tidak akan sampai mati gara-gara tidak hamil. Nggak ada orang berita, wah nih gara-gara tidak hamil kau mati nih. Nggak ada itu sebenarnya. Jadi bukan darurat. Artinya selagi itu tidak darurat, tidak perlu Anda memaksakan masuk wilayah itu, biarpun Anda punya uang melimpah. Biayanya untuk sedekah atau untuk biaya tetangga Anda akan jadi kemuliaan. Baik, tapi ada keinginan saya, pokoknya saya pengen bagaimana? Ya sudah, banyak istighfar. Karena biarpun seandainya yang melakukan dokter yang jujur dan sebagainya, dokter yang jujur dan sebagainya benar, prosesnya pun ada sesuatu yang mungkin kurang apa, atau harus ada aurat dibuka, Anda banyak istighfar itu semuanya. Supaya apa? Seimbang lah. Jadi semoga jadi anak yang soleh begitu. Ini kita ingin mendekat kepada orang yang dalam memberikan fatwa langsung spontan boleh selagi itu sperma suami sama istri. Padahal pada hakikatnya tidak segampang itu. Bukan seperti ini disuntikkan langsung jadi begitu, enggak. Itu perlu proses yang panjang. Jadi tetap himbauan kami adalah yang ternyata susah punya anak, serahkan kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Tidak usah memaksakan, dan kalau ternyata memang ada yang mencoba ke sana karena ada satu hal yang pasti ada pelanggaran syariat yang dilakukan, maka banyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi yang jelas betul-betul jangan sampai melanggar yang pertama tadi, apa itu? Sudah meninggal salah satunya, meninggal dua-duanya, atau hidup tapi bukan suami istri. Oh, ini bahaya banget. Atau suami istri tapi dimasukkan di rahim orang lain, ini nggak boleh sama sekali ya. Kalau yang ini masih ada kemungkinan akan, tapi hendaknya diperkecil. Kesalahannya diperkecil. Yang paling kecil kesalahannya adalah, yaitu yang melakukan adalah seorang suami yang sekaligus dokter yang nanti bisa melakukan semuanya kepada istrinya, kayak itu. Kalau ternyata orang lain dokternya harus jujur dan sebagainya, tapi mohon dengan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau kita melakukan, merindukan kebaikan tapi dengan kesalahan, khawatir nanti akan jadi tunggangan setan, sehingga apa? Kesalahan-kesalahan mudah untuk kita lakukan. Bagi yang sudah melakukannya, semoga diampuni oleh Allah dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Adapun yang menyimpan, yang ingin menyimpan sel telur, maka kita nasihati saat ini sekaligus kita doakan. Tidak usah disimpan sel telur itu. Semoga segera menikah dan segera punya anak yang soleh dan solehah. Selesai. Nggak usah disimpan, menunggu masa produktifnya selesai baru nikah, jangan.
Sekarang mumpung masa produktif, kemudian menikahlah, cari jodoh yang baik. Kalau Anda mengamini yang punya cerita ini, insya Allah akan dapat suami yang baik atau istri yang baik. Akan indah hidup Anda tanpa harus Anda menyimpan sel telur Anda. Seperti itu. Baik. Jadi kesimpulannya, menyimpan sel telur itu hukumnya adalah cerita panjang tadi. Bukan semata-mata penyimpanan. Karena penyimpanan dipakai apa? Siapa yang akan mengambilnya? Dengan mani siapa nanti? Itu panjang kisahnya. Ya jawabannya juga agak panjang. Dan ini saja. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Bagi yang tidak punya anak, jangan berkecil hati. Banyak anak umat Nabi Muhammad yang bisa Anda rawat akan menjadi sebab kemuliaan Anda. Kebahagiaan sesungguhnya nanti di surga. Dan kalau Anda tidak punya anak, Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Tapi banyak orang punya anak masuk neraka gara-gara anak. Semoga Anda yang punya anak masuk surga bersama anak. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.